Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 11 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Silahkan, Ibu Grace. Selamat pagi dan selamat Sabat untuk kita semua. Renungan pagi kita hari ini tanggal 11 Desember 2021 berjudul Kita Menyegerakan Kedatangannya oleh Kehidupan Suci. Ayatnya terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Banyak orang yang mengaku sedang menunggu-nunggu kedatangan Kristus yang segera, sedang semakin menjadi serupa dengan dunia ini, dan yang sedang mencari lebih banyak tepuk tangan orang yang di sekelilingnya daripada persetujuan Allah. Banyak dari orang-orang ini yang mengaku dirinya Kristen, berpakaian, berbicara, dan bertindak seperti dunia, dan satu-satunya hal oleh mana mereka boleh dikenal ialah melalui pernyataan iman mereka. Meskipun mereka mengaku sedang menanti-nantikan Kristus, percakapan mereka bukanlah di surga, melainkan di perkara duniawi. Betapa seharusnya mereka suci dan salehnya yang mengaku sedang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Jalan ke surga itu berbatu-batu. Duri-duri dan onak ada di tengah jalan. Tetapi kita dapat dengan sukacita melalui jalan yang berbatu-batu itu, karena mengetahui bahwa Yesus, Raja Kemuliaan, pernah berjalan di sana sebelum kita. Kita akan bersukacita karena kita dapat mengikuti jejak kakinya dan menjadi orang-orang yang beroleh bagian dengan Dia dalam kesengsaraannya, agar kita pada akhirnya boleh mendapat kemuliaannya. Bagaimana jika celaan ditimbulkan atas saya, bahkan oleh mereka yang mengaku sedang menunggu-nunggu kedatangan Tuhan? Apakah saya akan mengeluh, sedangkan Yesus menderita ejekan dan hinaan bangsanya sendiri? Tidak, saya tidak akan mengeluh. Gantinya saya akan bersukacita dan sangat bergembira, sebab saya diperhitungkan layak menanggung celaan karena Kristus, sehingga upah saya ada di surga. Hanya dengan mengizinkan saya beroleh satu warisan dalam kemuliaan, maka itu pun cukuplah. Hendaklah kita berusaha menjadi orang Kristen, seperti Kristus, dalam segala makna sebenarnya dari kata itu. Dan biarlah pakaian kita, percakapan dan perbuatan kita mengajarkan bahwa Kristus ada terbentuk di dalam batin, pengharapan kemuliaan, dan bahwa kita pun sedang menantikan pengharapan berkat dan mulia atas kedatangan Yesus. Segala keinginan, kepentingan, harta benda, semuanya yang saya miliki ada dalam dunia cemerlang yang akan datang itu. Saya ingin sekali memandang Raja itu dalam kemuliaannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Alkitab berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Lalu, bagaimana kita bisa mempercepat kedatangan Yesus jika kita tidak tahu kapan Dia datang? Kemudian, apa hubungannya mempercepat kedatangan Yesus dengan kehidupan yang suci? Untuk dapat memahami, mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat berikut ini.
tentang kehidupan suci dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. The Review and Herald, Juni 10 tahun 1852, paragraf 15 menyatakan, "Marilah kita, saudara dan saudari terkasih, mendambakan penderitaan, bagian dari agama yang menyalibkan, karena kita harus dimurnikan dan diperlengkapi untuk kerajaan melalui penderitaan. Kita harus tetap terpisah dari dunia jika kita ingin kasih Allah diam bersama kita. Segera setelah kita menjadi serupa dengan dunia ini, segera saja Roh Allah mulai meninggalkan kita. Tetapi, jika kita tetap rendah hati, hidup kudus, tidak berbahaya, dan terpisah dari orang berdosa, kita akan melihat keselamatan yang dari Allah." Itu sebabnya renungan hari ini berkata, jalan ke sorga itu berbatu-batu, duri-duri dan onak ada di tengah jalan. Sebab memang melalui jalan penderitaan itu kita dimurnikan dan dilengkapi untuk kerajaan Allah. Dan kita dapat menjalani jalan penderitaan itu dengan sukacita, karena Yesus terlebih dahulu menjalaninya, dan bersama Yesus kita bisa. Karenanya kutipan ini menyatakan kita harus tetap terpisah dari dunia jika kita ingin kasih Allah diam bersama kita. Siapakah kasih Allah itu? Kisah Para Rasul halaman 281 paragraf 3 berkata, "Di dunia inilah kasih Allah dinyatakan melalui Kristus." Jelas, kasih Allah itu adalah Yesus Kristus. Kasih Allah diwujudkan dalam Yesus. Dalam kutipan sebelumnya dikatakan kita harus tetap terpisah dari dunia jika kita ingin kasih Allah diam bersama kita. Maka artinya, jika kita ingin Yesus diam bersama kita, maka kita harus terpisah dari dunia. Apakah maknanya Kristus yang adalah kasih Allah diam bersama kita? Kisah Para Rasul halaman 475 paragraf 1 menjelaskan, jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah. Inilah hasilnya jika kasih Allah yang adalah Kristus tinggal dalam hati kita. Bersama dengan kita, kita mengalami perubahan hidup. Karakter kita selaras dengan hukum Allah, sebab hukum Allah adalah salinan karakternya yang merupakan standar dari seluruh karakter. Jadi, bila mana kita terpisah dari dunia, maka perjalanan hidup kita akan berbatu dan berduri, tetapi kita bersukacita karena kasih Allah yang adalah Yesus Kristus, yang telah terlebih dahulu menjalaninya, diam bersama kita dan di dalam kita. Dan saat Yesus diam dalam kita, tidak hanya kita dapat bersukacita menjalani jalan penderitaan itu, tetapi hidup kita juga diubahkan menjadi serupa dengan Dia dalam karakter. Nah, bagaimana Kristus yang adalah kasih Allah tinggal dalam hati kita? Oleh kehadiran Roh-Nya, tentunya Roh Kristus. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini tentang Roh Kristus dalam suratnya nomor 58 tahun 1900 paragraf 17 yang berkata, mereka memanifestasikan Roh Kristus dalam upaya yang paling sungguh-sungguh, dan mereka menerima minyak penyucian yang dilambangkan dengan minyak suci. Jelas bahwa Roh Kristus adalah minyak suci. Nah, mengapa kita perlu tahu akan kebenaran ini? Karena dalam suratnya nomor 38 tahun 1893 paragraf 11, Minyak White menuliskan, Banyak yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi sebuah pengakuan tidak membuat mereka menjadi orang Kristen. Mereka tidak memiliki prinsip-prinsip penting dari kebenaran Allah. Seperti gadis-gadis bodoh, mereka mempunyai pakaian pada bagian luar. Mereka memiliki pelita, tapi mereka tidak memiliki minyak kasih karunia di dalam bejana mereka dengan pelita mereka. Seruan itu datang kepada gadis-gadis itu, mempelai datang, songsonglah dia. Matius 25 ayat 6. Tetapi gadis-gadis yang bodoh itu tidak siap untuk pergi, karena pelita mereka padam. 5 gadis bodoh tidak mempunyai minyak yang adalah lambang Roh Kudus
dan dalam hal ini adalah Roh Kristus. Sebab Roh Kristus adalah minyak suci untuk pelita kita. Dan karena 5 gadis bodoh ini tidak memiliki Roh Kristus, saat mempelai laki-laki datang, mereka tidak siap, sebab lampu mereka telah mati. Mengapa hal ini perlu kita pahami? Sebab dalam surat yang sama, dalam paragraf 14, Nyonya White lanjutkan. Dalam perumpamaan 10 gadis, 5 diketahui bijaksana dan 5 bodoh. Mereka yang bijaksana membereskan pelita mereka ketika seruan diberikan, mempelai datang, songsonglah dia. Matius 25 ayat 6. Yang bodoh tidak memiliki minyak dalam buli-buli mereka dengan pelita mereka. Dan ketika mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai laki-laki, dan mereka yang bijaksana masuk bersama dia ke pesta pernikahan, dan pintu ditutup. Saudaraku dalam Tuhan, ketidaksiapan 5 gadis yang bodoh tersebut mengakibatkan mereka harus pergi membeli minyak. Mereka yang seharusnya bersiap agar saat mempelai datang dapat langsung bergabung dengan rombongan, malah harus pergi mencari minyak di warung. Pertanyaan, apakah pergi mencari minyak ke warung itu mempercepat atau memperlambat? Memperlambat tentunya, sebab akhirnya saat mereka tiba di rumah mempelai, pintu sudah ditutup. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam surat yang sama dan masih dalam paragraf yang sama, paragraf 14 berbunyi, "Saudaraku, kami tidak ingin Anda mengambil resiko memperlambat persiapan yang diperlukan agar pelita Anda dapat dibereskan dan dinyalakan, dan agar Anda siap untuk pergi ke perjamuan kawin anak domba." Inilah hubungannya mempercepat kedatangan Yesus dengan kehidupan suci. Kita harus memiliki minyak suci yang adalah Roh Kristus dalam kehidupan kita. Kita diubahkan dalam karakter oleh kehadiran Kristus dalam hati ini. Dunia dibuang, Yesus yang berkuasa dalam hati. Jubah kebenaran Kristus yang adalah karakternya menjadi bagian kita. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 364 paragraf 6 menjelaskan, hendaklah kita berusaha menjadi orang Kristen seperti Kristus dalam segala makna sebenarnya dari kata itu, dan biarlah pakaian kita, percakapan kita, dan perbuatan kita mengajarkan bahwa Kristus ada terbentuk di dalam batin, pengharapan kemuliaan, dan bahwa kita pun sedang menantikan pengharapan berkat dan mulia atas kedatangan Yesus. Saya ingin sekali memandang Raja itu dalam kemuliaannya. Untuk menjadi orang Kristen yang seperti Kristus bukan sekejap atau seperti membalikkan telapak tangan. Itu adalah suatu proses pertumbuhan di dalam Yesus. Dan bila pertumbuhan dalam Yesus ini menjadi bagian hidup kita, serta kita rindu untuk bertemu dengan Yesus, maka proses pertumbuhan itu terasa mempercepat kedatangan Yesus. Kita menjalani jalan penderitaan dengan sukacita. Sebab bila Kristus sudah terbentuk dalam hidup kita, yang adalah pengharapan kemuliaan, entah kita mati atau hidup, kehidupan kekal menjadi bagian kita. Ketika Yesus datang yang kedua kali, kita diselamatkan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar buangkan dunia dan terima Yesus, yang diam dalam hati kita oleh kehadiran minyak suci, yaitu Roh Kristus yang kudus, agar bila mana Yesus datang, kita didapati benar dan dapat langsung bergabung dengan rombongan, bukan mencari-cari lagi ke warung yang mana dapat memperlambat, lalu masuk ke dalam kerajaannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pagi hari ini, yang memberikan pekabaran bagi kami untuk berjaga dan bersedia, serta memastikan agar minyak suci, yaitu Roh Kristus, tinggal dalam hati kami, agar kami bukan saja dapat menjalani jalan penderitaan dengan penuh sukacita, sebab Yesus bersama kami, namun itu adalah proses pertumbuhan untuk memiliki kehidupan yang saleh, kehidupan suci,
kehidupan yang serupa dengan karakter Kristus. Sebab itulah pengharapan kemuliaan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.